Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang seorang anak yang telah mengetahui bahwa orang tuanya menganut sebuah pesugihan, yakni babi ngepet, dan anak tersebut akan mencoba menghentikan ritual pesugihan babi ngepet orang tuanya tersebut. Lalu seperti apa kisahnya? Semalam aku bermimpi hal aneh. Aku berjalan di sebuah hutan yang sangat gelap. Aku hampir tidak bisa melihat apa-apa di sana. Tiba-tiba ada sebuah cahaya yang seakan mengisyaratkan aku untuk mengikutinya. Aku yang bingung dan tak tahu berbuat apa, bergegas mengikuti cahaya itu. Di ujung jalan, cahaya itu menghilang. Tiba-tiba aku berada dalam ruangan yang bernuansa aneh. Di ruangan itu terdapat sebuah lilin yang menyala dan seekor babi hitam yang punya wajah menyeramkan. Tiba-tiba aku tersentak. Aku terbangun dari tidurku dengan keringat sekujur tubuhku. Aku merasa kalau aku telah memimpikan sesuatu yang aneh, tapi aku tidak bisa mengingat satu hal apapun. Akhirnya aku memutuskan untuk sholat malam. Aku berdoa agar aku dijauhkan oleh segala mara bahaya. Esok malamnya aku bermimpi hal yang sama. Tiba-tiba aku berada di hutan yang gelap itu lagi. Cahaya yang menuntunku kemarin juga muncul di depanku. Anehnya, untuk mimpi yang kali ini ia menuntunku kembali ke ruangan yang kemarin aku singgahi. Bedanya, kali ini aku melihat orang tuaku sedang menunggu lilin itu. Mereka merapal mantra-mantra yang aku tidak paham artinya. Aku sangat tidak percaya saat aku melihat mereka seperti sedang berbicara dengan babi hitam itu. Tiba-tiba aku terbangun lagi. Aku tersentak dan keringatku mengucur deras. Lagi-lagi, aku tidak mengingat apa yang aku mimpikan. Meski aku tidak mengingatnya, aku merasa takut. Seluruh tubuhku bergetar karena ketakutan itu. Akhirnya, ku beranikan diri untuk bangun dan bergegas sholat malam. Kali ini aku memohon agar mimpi itu hilang dan tak menggangguku lagi. Untuk yang ketiga kalinya, mimpi itu datang lagi. Kali ini cahaya yang datang sangat terang. Cahaya itu menuntunku ke ruangan yang sama. Ada lilin hitam, babi hitam, dan orang tuaku. Kali ini wajah babi hitam itu terlihat sangat menakutkan. Aku berusaha memanggil orang tuaku, tapi suaraku tidak terdengar. Tiba-tiba aku terbangun. Kali ini aku mengingat semua hal yang terjadi di dalam mimpiku. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku sangat ketakutan. Aku tidak paham apa arti dari mimpi itu. Tapi yang pasti, aku takut kalau terjadi hal buruk terjadi kepada orang tuaku. Aku bangun untuk sholat malam lagi. Aku memohon kepada Allah agar senantiasa menjaga orang tuaku. Aku sangat menyayangi orang tuaku, sangat menyayangi mereka dan tak ingin kehilangan mereka. Keesokan harinya, aku mendatangi rumah kakekku dan bertanya tentang mimpi yang akhir-akhir ini sering aku alami. Ia adalah sesepuh desa yang alim, berat ilmunya, dan di segi masyarakat desa, ia juga disegani. Mungkin jika aku bercerita kepadanya, aku bisa memahami pertanda apa yang ada di dalam mimpiku tadi. Ketika aku memasuki rumah kakek, ia menatapku dengan tatapan yang prihatin. Setelah menaruh teh di atas meja, ia mengatakan sesuatu kepadaku. "Duk, aku tahu kenapa kamu datang kemari," kata kakek. Aku yang bingung bertanya kepada kakek,
Bagaimana kakek bisa tahu? Kakek tahu mimpiku, tanyaku yang saat itu aku heran. Iya, kakek tahu. Karena kakek yang membuat kamu memimpikan itu, kata sing kakek. Maksud kakek, jadi cahaya yang menuntunku di mimpiku itu adalah kakek, tanyaku. Tidak, tapi kakek yang mengutusnya. Seperti yang kamu lihat di mimpi itu, orang tuamu telah melakukan pesugihan belakangan ini. Kamu pasti juga tidak tahu, ya kan, bahwa warga di desa ini banyak kehilangan uangnya. Itu adalah ulah dari orang tuamu, kata si kakek sambil menghela nafas. Ia melanjutkan, aku mengirimkan mimpi itu untuk membantu menyadarkan orang tuamu. Hanya kebaikan dan kesolehan anak yang bisa mengantarkan orang tuanya ke surga. Sadarkanlah mereka, Yandu, kata si kakek. Malam harinya aku bergegas pulang ke rumah. Aku ingin menyadarkan orang tuaku dan membuat mereka menghentikan tindakannya. Aku tidak ingin mereka masuk neraka. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar orang tuaku. Dan benar saja, ruangan itu sama persis dengan ruangan yang ada dalam mimpiku. Aku melihat ayah dan ibu sedang menunggui lilin yang menyala di tengah malam. Ayah, ibu, hentikan perbuatan kalian. Tobatlah ya, bu. Apa kalian tidak malu sama Allah karena perbuatan hal seperti itu? Orang tuaku terkejut melihatku berdiri di ambang pintu. Mereka seakan-akan tertangkap basah melakukan kesalahan. Tapi mereka tidak terlihat bersalah. Mereka justru malah terlihat marah. Apa maksud kamu berkata seperti itu? Berkat ini semua, ibu bisa menyekolahkan kamu. Kamu seharusnya bersyukur, bentak ibu. Ibu malah membentakku seperti itu. Ibu, semua yang ibu lakukan ini berdosa. Tidak ada yang patut disyukuri dari melakukan pesugihan seperti ini, kataku seperti itu. Ayahku berdiri di sebelah ibu, kemudian mengelus bahu ibu. Apa yang dikatakan anak kita itu benar. Kita hentikan saja ritual berdosa ini, kata si ayah. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba muncul babi hitam yang ada di mimpiku. Babi itu terlihat lebih besar dari yang kulihat dalam mimpiku. Wajahnya mengerang ganas, mengerang dengan ganas. Kedua taringnya yang panjang tumbuh semakin besar. Tiba-tiba babi yang muncul di belakang ayah dan ibu itu langsung menerkam kedua orang tuaku. Aku menjerit ketakutan dan meronta minta tolong. Tapi semuanya sia-sia, karena babi itu menghilang bersama kedua orang tuaku. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bermanfaat dan terhibur. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.